조용히 나갈게. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Moving yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Hari itu, Hisu juga menceritakan rahasianya kepada Bongsok. Mereka akan saling menyimpan rahasia masing-masing. Dan Hisu menceritakan kenapa dirinya bisa pindah. Padahal sudah kelas 3 semester akhir. Ternyata dia sempat berkelahi 1 lawan 17. Dia melawan berundung di sekolah lamanya. Dan dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Namun ayahnya harus membayar semua kerugian dan pengobatan orang-orang itu. Mereka terpaksa pindah ke kota ini dan Bongsok terpana. Awalnya dia menyangka jika Hisu bercanda. Ternyata Hisu serius. Dan rahasianya, Hisu tak pernah bisa terluka karena dirinya bisa bergenerasi. Di sini terlihat Hisu yang bercerita tentang masa lalunya. Di saat dirinya masih kecil, dia dan ayahnya sering berpindah-pindah. Mereka hanya tinggal di satu tempat selama 2 atau 3 tahun. Setelah itu akan pindah lagi ke tempat lain. Ayahnya seperti takut akan sesuatu. Namun ketika Hisu sudah SMA, ayahnya mulai bertekad untuk menetap dan tak akan pindah lagi agar Hisu bisa masuk universitas. Juwon membeli sebuah rumah kecil dan bekerja sebagai pekerja tambang. Hisu pun bersekolah di salah satu SMA di sana. Ujian kelulusan hanya tinggal 4 bulan lagi. Seluruh siswa serius belajar agar bisa masuk universitas yang mereka inginkan. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa siswi perempuan yang sering membuli seorang siswi kaya bernama Hyewon. Di saat mereka meminta AirPod padanya dengan dalih untuk meminjam, Hyewon hanya bisa menurut saja karena terlalu takut. Hisu yang memperhatikan kejadian tersebut merasa kesal, namun dirinya menahan diri untuk tak ikut campur. Di saat di rumahnya, Hisu sering mengobrol dengan ayahnya. Dia mengerti bagaimana ayahnya berusaha keras untuk dirinya agar dia bisa masuk universitas. Itulah mengapa setiap dia melihat Hyewon dibully, Hisu selalu menahan dirinya untuk tak mencari gara-gara. Dia hanya ingin lulus dan masuk universitas demi membantu ayahnya. Hisu hanya bisa melaporkan kejadian pembulian itu kepada guru-gurunya. Kemudian terlihat para guru yang memanggil para pembuli itu dan hanya diberi peringatan saja. Namun ternyata hal itu membuat para pembuli menjadi marah. Karena ada seorang siswa yang berani melaporkan mereka. Pimpinan mereka yang bernama Yura mengeluarkan pisau cutter dan mulai merobek buku-buku para siswa lain sambil berjalan termasuk buku Hisu. Kejadian semakin memanas karena datangnya pacar Yura yang juga seorang cowok pembuli. Salah satu siswa di sana mencoba menghentikan Yura yang memegang cutter, namun pacar Yura langsung menghajar siswa itu. Dia dipukuli habis-habisan dan diseret keluar kelas. Di saat pulang sekolah, Hisu mengikuti siswa yang dipukuli untuk meminta maaf. Hisu bertanya, mengapa dia tak melapor kepada guru kalau dirinya dipukuli. Akan tetapi dia menjawab jika mereka sudah kelas 3. Semua orang fokus untuk ujian kelulusan. Dan sebaiknya tidak mencari gara-gara dan diam saja. Mendengar hal itu, Hisu pun hanya terdiam. Dia bahkan tak berani untuk meminta maaf. Di keesokan harinya, pembulian kepada Hyewon semakin menjadi. Dia disiram air dan disiksa oleh para pembuli. Hisu yang melihat hal itu, dia pun tak bisa menahan emosinya. Di sini, dia pun bangkit dari kursinya dan tiba-tiba mengajak Yura untuk keluar. Di saat sudah di luar, Yura dan temannya mengeroyok Hisu. Mereka berkelahi di genangan lumpur dan ditonton oleh semua siswa di sekolah itu. Yura menggunakan pisaunya dan mengarahkan kepada leher Hisu hingga terluka. Namun hanya dalam hitungan detik, luka itu kembali menutup.
Di sini Yura yang melihatnya dia pun ketakutan. Akan tetapi tiba-tiba pacar Yura muncul membawa tongkat baseball dan memukuli Hisu. Akan tetapi Hisu bisa bangkit lagi dan balik menghajar pacar Yura. Namun anehnya, akibat kejadian itu Hisu yang disalahkan dan dikeluarkan dari sekolah. Bahkan Juwon harus meminta maaf kepada setiap orang tua dari anak-anak yang waktu itu berkelahi dan membayar ganti rugi. Hisu yang disalahkan karena Hisu tak mengalami luka sedikit pun. Setelah tragedi pengeroyokan itu, Juwon kemudian berkata jika Hisu memiliki kekuatan menyembuhkan lukanya seperti dirinya atau ayahnya, dan mewarisi sifat tak bisa diam ketika melihat ketidakadilan dari mendiang ibunya. Kembali ke masa sekarang, Juwon pergi lagi ke kios kemarin untuk mengambil pembayaran ayam goreng yang belum dibayar. Ternyata di sana banyak polisi, bahkan ada beberapa pria berpakaian hitam datang ke sana. Dari kejauhan ternyata Mi Hyun juga kebetulan ada di sana. Dengan kemampuan indera supernya, dia bisa melihat Juwon berada di sana. Sementara di Badan Keamanan Nasional, Wakil Direktur Yong Jun lagi-lagi menerima laporan seorang agen dengan kemampuan super tewas. Selama beberapa hari ini, orang-orang yang dibunuh oleh Frank adalah agen-agen yang dulu bekerja sebagai intelijen karena kemampuan supernya. Yong Jun curiga orang yang melenyapkan para agen itu ada hubungannya dengan Amerika. Sementara itu di sebuah rumah pemakaman, Frank masuk untuk melayat. Di sini, Frank duduk dan ditetangi oleh seorang remaja yang merupakan anak laki-laki dari wanita itu. Di sini, Frank bertanya apakah wanita itu seorang ibu yang baik. Kemudian remaja itu pun menjawab jika dia adalah ibu yang baik. Kemudian Frank merasa sedikit cemas atau mungkin juga merasa bersalah. Kembali ke Badan Keamanan Nasional, seorang pria masuk ke sana. Ternyata dia adalah kepala sekolah di sekolah Bongsuk. Pak Jo sengaja mengumpulkan anak-anak dengan kemampuan super untuk bersekolah di sekolahnya agar bisa diawasi oleh Badan Keamanan Nasional. Selain Bongsuk dan Hisu, ada juga siswa-siswa lain dengan super power seperti Gang Hun. Di tempat lain, Frank terlihat mengunjungi rumah pemakaman lainnya. Yang meninggal adalah Seven, pria dengan kekuatan listrik. Dan ternyata anak dari Seven adalah seorang supir bus yang biasa mengantar Bongsuk dan Hisu. Dia bernama Giedo. Tangannya terkepal memegang baterai yang ayahnya pakai ketika berkelahi melawan Frank. Di keesokan harinya, di saat di sekolah, Kiso terlihat mulai bersekolah lagi setelah beberapa hari absen. Pagi itu di kelas mereka kedatangan siswi baru. Ternyata dia adalah Yewon, siswa yang menjadi korban bully dulu di sekolah lama Hisu. Beralih kepada Giedo. Ketika dia masih remaja, ternyata dia juga mempunyai kekuatan listrik seperti ayahnya. Sebelumnya, dia adalah tokoh karakter superhero yang bernama Manusia Petir. Namun setelah kematian ibunya, dia pun berkata kepada ayahnya jika dia akan mencari pekerjaan lain. Giedo pun mencoba mencari pekerjaan dan membuat banyak surat lamaran. Namun sudah beberapa kali melamar, hasilnya nihil. Dia pun putus asa, hingga akhirnya di saat satu malam dia mabuk untuk melupakan bebannya tersebut. Dan tak jauh dari sana sebuah bus terlihat mogok. Sepertinya kehabisan daya listrik di akinya. Giedo pun datang dan langsung menggunakan kekuatan listriknya untuk mengisi daya. Seketika dayanya terisi dan bus itu pun berjalan lagi. Berkat kejadian itulah dia pun diajak oleh sopir bus ke perusahaan bus itu. Dan Giedo diterima sebagai supir di sana. Untuk mencegah dirinya mengeluarkan listrik, dia pun menggunakan sarung tangan ketika menyetir. Dan kemudian dia pun mulai bertemu dengan Bongsuk dan Hisu setiap hari hingga pada suatu hari sebuah kabar membuatnya down. Ayahnya dikabarkan meninggal di toko bukunya karena kebakaran. Akan tetapi ketika dia memegang baterai milik ayahnya, dia melihat kejadian yang sebenarnya, di mana Frank dan ayahnya sedang bertarung. Dan Frank membunuh ayah Giedo dengan cukup sadis. Beralih ke sekolah, Bongsuk di saat itu istirahat makan siang. Bongsuk dan Hisu makan berdua sambil mengobrol. Tak lama kemudian datang siswi baru, teman Hisu di sekolahnya dulu. Di sini dia berkata jika dia belum mempunyai teman dan ingin berteman dengan mereka. Ketika mereka makan di meja lain, terlihat Kiso mendatangi Gang Hun dan mulai mencari masalah lagi. Dia mengacak-acak makanan Gang Hun. Tampaknya Kiso masih tak terima dirinya kalah setelah dihajar Gang Hun. Kiso mengambil kacamatanya lalu meludah di makanannya Gang Hun dan mencoba untuk memprovokasinya. Gang Hun menahan emosinya karena jika dia mengamuk, seluruh sekolah bisa tahu akan kekuatannya.
Melihat kejadian itu, Bong Suk mencoba membantu Gang Hun dengan mengembalikan kacamatanya untuk dibersihkan. Sementara itu, di Badan Keamanan Nasional, Wakil Direktur Yeon Jun akhirnya mendapat foto Frank. Dia mendapat info tentang latar belakang Frank. Frank adalah orang Korea tapi masa kecilnya dihabiskan di Amerika dan nama Frank adalah sebuah kode name, bukan nama asli. Yeon Jun juga yakin jika ini adalah perbuatan Amerika. Kembali lagi kepada Bong Sok. Kini dia sedang menemani Hisu untuk latihan. Di handphonenya, dia memutar lagu-lagu untuk Hisu. Mata mereka kembali bertatapan dan lagi-lagi Bong Sok mulai melayang. Hisu langsung membantu memasangkan tas. Sementara Bong Sok merapalkan angka untuk mengalihkan fokusnya. Setelah dia mulai tenang, Bong Sok menaruh HP-nya untuk menemani Hisu dengan lagunya. Sementara dirinya akan kembali ke dalam kelas untuk pelajaran tambahan. Sementara di tempat lain, Frank mendapat misi lagi dan targetnya adalah ibu Bong Sok. Bong Sok yang baru saja selesai pelajaran tambahan, dia pun kembali menemui Hisu. HP Bong Sok baterainya habis karena dari tadi menyala. Bong Sok tiba-tiba cemas dan berkata jika dirinya akan pulang duluan karena dia takut ibunya akan menelponnya. 이 핸드폰 계속 켜놨더니 방전됐어. 나 금방 끝나. 씻고 정리만 하면 돼. 나 빨리 가봐야 돼. 엄마가 전화할지도 몰라. Selang beberapa waktu, Hisu pun pulang sendiri di malam itu. Di saat sampai di toko ayahnya, Hisu mendapat kejutan. Juwon membelikan sebuah handphone untuk Hisu. Walaupun ayahnya tak punya banyak uang, dia pun sempat berkata, jika handphone itu akan berguna jika suatu saat terjadi sesuatu. Beralih kepada Yeongjun. Di saat ini mereka kedatangan konselor dari Amerika. Mereka berbicara tentang Frank. Yeongjun mencurigai jika Frank ditugasi Amerika untuk membunuh semua agen di Korea. Di tempat lain, di restoran Mi Hyun, dia kedatangan seorang pria, dia adalah Frank. Di saat itu restorannya sedang sepi, dan Mi Hyun melihat Frank seperti bukan orang Korea. Kemudian dia pun membantu untuk menerjemahkan menu-menunya kepada Frank. Namun, Mi Hyun melihat kecurigaan kepada diri Frank. Dia pun mengirim pesan kepada Bong Suk agar tak pulang dulu. Akan tetapi dikarenakan handphone Bong Suk mati, dia tak menerima pesan tersebut. Mi Hyun kemudian mulai menyajikan tongkatsu untuk Frank. Ketika Frank sedang makan, tiba-tiba Bong Suk sampai di sana. Mi Hyun melotot kepadanya sambil berpura-pura tak mengenalnya. Mi Hyun menyambutnya seperti pelanggan pada umumnya. Bong Suk yang awalnya hanya bengong akhirnya sadar jika ada sesuatu yang tak beres. Bong Suk pun pura-pura tak mengenal Mi Hyun dan memesan seperti tongkatsu seolah dia pelanggan di sana. Kemudian di saat di dapur, Mi Hyun mengambil pistol dan menyimpannya di balik pinggangnya. Di tempat lain terlihat Yeongjun yang sedang bernegosiasi dengan pihak konselor Amerika untuk menunda misi mereka membunuh para agen di Korea. Dia juga mengancam akan terjadi keributan di antara mereka jika tak membatalkan misinya. Akhirnya konselor itu pun setuju dan mengirim pesan kepada Frank di ponsel. Frank yang tadinya akan menyerang Mi Hyun, dia pun menghentikan aksinya dan keluar dari restoran tersebut. Setelah itu, Mi Hyun langsung memarahi Bong Suk karena tak membalas pesannya. Bong Suk pun bercerita jika handphonenya sempat mati. Sementara itu, Frank yang sedang menyetir tiba-tiba teringat akan masa kecilnya. Frank kecil sedang berada di ladang sedang menghabisi anak-anak yang lain. Setelah itu, tembakan terjadi kepada dirinya membuat Frank harus berlari menghindar. Ingatan itu membuatnya tak fokus dan hampir saja menabrak sebuah bus. Bus itu ternyata disupiri oleh Gyedo. Gyedo tahu Frank lah yang membunuh ayahnya, dia pun langsung menyuruh para penumpang untuk turun. Setelah itu dia pun putar balik dan mulai mengejar Frank. Frank tak tahu jika Gyedo adalah anak dari agen yang dia bunuh. Di saat dia sadar jika dirinya sedang dikejar, dia pun langsung tancap gas. Gyedo semakin mendekati mobil Frank lalu terjadilah saling tabrak-menabrak dari sisi kendaraan. Frank pun kabur berbelok ke sebuah ladang. Gyedo ternyata masih mengejar Frank hingga ke ladang. Tiba-tiba dari samping Frank menabrak bus tersebut. Gyedo turun dari bus dan langsung menyerang Frank. Akan tetapi Gyedo tak punya keahlian bertarung. Dia hanya punya kekuatan listrik sehingga Frank dengan mudah bisa mengalahkannya. Setelah membereskan Gyedo, Frank melaju menuju target selanjutnya yaitu ayahnya Hisu. Di saat dia sampai, ternyata toko itu sedang tutup. Frank melihat sebuah pesanan yang memperlihatkan alamat. Nampaknya Juwon sedang mengantar ke alamat itu. Tanpa membuang waktu, Frank pun mengendarai mobilnya di sepanjang jalanan sempit. Di sini, Frank yang bermodalkan maps, dia pun terus melaju ke alamat yang dia tuju. Ketika hampir sampai, dia melihat Juwon yang sedang naik motor mengirim ayam goreng.
Frank mengejar lalu menabraknya dengan sadis. Terlihat Frank yang menabrak Juwon berkali-kali. Setelah itu Frank pun pergi menuju tempat sepi. Namun ternyata dia tak mengetahui jika dari tadi Juwon bersembunyi di bawah mobil. Juwon pun langsung membuat perhitungan dengan memukulinya beberapa kali hingga Frank tak sadarkan diri. Juwon melihat dokumen di dalam mobil dan kini dia paham ternyata semua agen seangkatannya sedang dalam target pembunuhan. Tiba-tiba Frank bangkit lagi lalu terjadilah pertarungan. Mereka berdua sama-sama mempunyai kekuatan super yang bisa menyembuhkan diri. Sehingga pertarungan itu benar-benar brutal. Namun hanya dalam hitungan detik semua itu sembuh kembali. Pertarungan kini terjadi di dalam mobil. Dan hal itu membuat Frank kehabisan tenaga dan babak belur. Frank lalu bertanya apakah anak Juwon bersekolah di sekolah Jongwon. Dan hal itu membuat Juwon kaget dan bingung. Dari mana Frank tahu tempat sekolah Hisu? Dia pun kembali memukuli Frank hingga darah menggenang. Juwon mengambil ponsel Frank dan mengirim sebuah pesan. Di keesokan paginya, Bongsuk diberi power bank besar oleh ibunya agar dia tak lagi kehabisan baterai di handphonenya. Akibat sikap overprotective ibunya itu, Bongsuk jadi murung. Bahkan ketika Hisu mengajaknya makan setelah pulang sekolah, Bongsuk menolaknya dan berkata jika dirinya akan langsung pulang ke rumah. Hari-hari yang dilalui oleh Bongsuk dan Hisu kini dihabiskan sendiri-sendiri. Hingga semakin waktu berlalu, hari ujian kelulusan pun semakin dekat. Kini setiap selesai pelajaran, Bongsuk langsung pulang dan belajar di rumah. Sementara Hisu terlihat berlatih sendirian. Bongsuk dan Hisu sebenarnya sama-sama merasa kehilangan. Hingga di malam sebelum ujian ketika Bongsuk belajar, sebuah pesan masuk ke handphonenya. Ternyata dari Hisu. Bongsuk tak sengaja mengirim simbol hati di saat membalas pesan Hisu. Hal itu membuatnya tiba-tiba panik sendiri. Ternyata Hisu dari tadi memperhatikan jendela kamar Bongsuk dari kejauhan. Bongsuk yang memang sudah rindu dengan Hisu, dia pun nekat melompat keluar dari jendela dan menyeberangi sungai untuk menemui Hisu. Setelah itu mereka pun akhirnya mengobrol berdua di sebuah bangku di pinggir sungai. Hisu mengira Bongsuk ini menjauh darinya karena ingin fokus belajar. Akan tetapi Bongsuk menjelaskan jika itu karena ibunya selalu menyuruh Bongsuk langsung pulang. Tiba-tiba Hisu mengambil sebuah batu besar dan menyimpannya di pangkuan Bongsuk. Hisu lalu berkata jika dirinya merindukan Bongsuk. Mendengar hal itu, Bongsuk pun ingin berkata hal yang sama. Namun tiba-tiba salju turun. Sementara itu di suatu malam di saat di sekolah terlihat seseorang yang masuk ke dalam aula olahraga dan melihat ring basket. Beberapa hari kemudian terlihat para siswa yang berolahraga di sana. Kemudian mereka pun mulai berolahraga bebas apapun yang mereka mau. Bongsuk diajak bermain badminton oleh Ganghun. Sementara Hisu masih berlatih untuk ujian praktek masuk universitas. Seorang siswi yang hobi merekam video merekam semua kegiatan para siswa di hari itu. Hisu terlihat sedang latihan melompat sambil mengukur tinggi lompatannya. Namun tanpa dia tahu jika ring basket itu sekrupnya perlahan mengendor. Tiba-tiba sekrup terlepas hingga ring basket mengayun ke arah Hisu. Ganghun dan Bongsuk yang melihatnya spontan berlari ke arah Hisu dengan kekuatan mereka. Ganghun berhasil menyelamatkan Hisu, sementara Bongsuk dia gagal karena terhambat oleh pemberat di kakinya. Bongsuk tiba-tiba merasa kalah dan dia merasa malu karena tak bisa menyelamatkan gadis yang dia sukai. Dan tanpa diduga kejadian itu direkam oleh seorang siswi dan dia langsung menguploadnya ke internet. Insiden itu langsung menjadi perbincangan panas hingga membuat Yongjun kelabakan. Dia tak ingin orang-orang mengetahui jika ada anak berkemampuan super. Juwon dan Mihyun menonton video kejadian tersebut. Sementara itu di saat di luar, Bongsuk kembali teringat akan kegagalannya menyelamatkan Hisu. Kemudian terlihat Min Hyuk yang kebetulan masuk di kamar Bongsuk. Dan di sini dia melihat pemberat kaki yang ditinggal di kamar Bongsuk. Dan sementara Bongsuk tak ada di sana. Dia pun melihat ke arah jendela Bongsuk, yang ternyata Bongsuk sedang berlatih menguasai kemampuan terbangnya. Dia melompat-lompat melayang lalu terjatuh. Dia pun bangkit lagi dan mencoba terus hingga akhirnya dia bisa terbang cukup jauh. Namun dari kejauhan Bongsuk melihat ibunya sudah berdiri menghadangnya. Bongsuk mendarat sambil terjatuh. Ibunya mulai memarahi Bongsuk. Namun kali ini Bongsuk membantah ibunya. Di sini dia berkata jika dia sudah lelah selama ini selalu dilarang oleh ibunya.
Dan Bongsok selalu merasa terikat oleh larangan ibunya. Bongsok akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya dan Mi-hyun memarahinya dengan membawa nama ayahnya. Bongsok selama ini memang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Kemudian kita dibawa kembali ke masa lalu di saat tahun 1987. Terlihat pesawat sedang mengudara di antara gumpalan awan. Tiba-tiba muncul seorang pria terbang mendekati pesawat tersebut. Kemudian dia meraih jendela kokpit luar dan berteriak memanggil kedua pilot. Di sini kedua pilot itu pun terkejut. Mereka mengira pria ini adalah seorang pembajak pesawat. Akan tetapi si pria ini berteriak jika ada bom di pesawat. Akhirnya para pilot bisa mendengar perkataan si pria itu. Namun terlambat. Bom tiba-tiba meledak dan menghancurkan pesawat yang masih terbang di angkasa. Pria itu mendarat dan memperlihatkan raut wajah yang sedih karena gagal menyelamatkan pesawat tersebut. 7 tahun kemudian di saat tahun 1994, sebuah agensi keamanan nasional dengan kepala agensi bernama Min Yong-jun memerintahkan seorang agennya untuk melakukan sebuah misi. Dia bernama Mi-hyun. Dia memiliki kemampuan indera super tajam, baik telinga, mata, dan indera lainnya. Namun dikarenakan satu insiden kemampuannya sudah menurun dan kini bekerja di bagian administrasi. Namun kali ini dia diberi misi khusus oleh Yong-jun untuk mendekati seorang agen rahasia yang bernama Kim Do-sik untuk mencari tahu semua rahasia darinya. Mi-hyun pun mulai mendekati Do-sik dengan caranya sendiri. Setiap kali Do-sik datang ke kantor, dia akan lewat di depan Do-sik tapi tak menyapa. Dia melakukan hal itu untuk menarik perhatian Do-sik. Setelah beberapa minggu melakukan hal itu, akhirnya Do-sik mulai penasaran dengan seorang wanita cantik yang selalu terlihat melewatinya membawa setumpuk berkas. Hingga di suatu hari Do-sik memberanikan diri untuk mendekati Mi-hyun. Namun dengan sengaja Mi-hyun pergi dan hal itu membuat Do-sik salah tingkah, lalu mengurungkan niatnya. Pada suatu hari, Mi-hyun terlihat ada di depan mesin kopi. Dari tangga, Do-sik melihat Mi-hyun dari kejauhan. Mi-hyun bisa mendengar gemericik uang koin di saku Do-sik. Lalu Do-sik memberanikan diri untuk berjalan mendekati Mi-hyun. Di sini Do-sik kemudian berkata apa Mi-hyun punya koin. Padahal Mi-hyun tahu jika Do-sik memiliki koin di sakunya. Akan tetapi dirinya terlihat berpura-pura agar bisa berkenalan. 2 tahun lalu di sebuah hotel mewah sedang diadakan acara makan malam. Tamu-tamunya adalah orang-orang VIP dari Korea Utara. Di sana terlihat Mi-hyun menghibur para tamu menjadi penyanyi. Terlihat juga para pengawal yang sedang bersiaga. Salah satu dari mereka mulai memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh kepada para tamu. Namun tak lama para tamu jatuh tergeletak tak sadarkan diri. Ternyata teh itu sudah diracun. Namun di antara para tamu ada yang berpura-pura pingsan. Dan mereka ternyata menjadi target para pengawal untuk dihabisi. Dan para tamu yang berpura-pura pingsan itu mulai ditembaki. Pimpinan dari para pengawal mulai memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi tamu yang masih tersisa. Ternyata Mi-hyun adalah salah satu dari anak buah pengawal tersebut. Mi-hyun melihat seorang pria yang masih hidup. Tugas Mi-hyun adalah menghabisinya. Namun ada rasa tak tega di dalam diri Mi-hyun. Lalu Mi-hyun diberi perintah untuk mengambil granat peledak untuk menghancurkan tempat tersebut. Mi-hyun bimbang dan tanpa diduga mengambil granat kejut bukan peledak. Mi-hyun melemparnya dan seketika ruangan silau. Dan terdengar suara melengking membuat telinga sakit. Kemudian dia pun menembak pintu yang terkunci lalu menyuruh orang-orang yang masih hidup untuk kabur. Dan misi itu pun berantakan akibat ulah Mi-hyun. Kembali ke tahun 1994. Mi-hyun kini sudah mulai dekat dengan Do-sik. Mereka sering minum kopi bersama. Bahkan pada suatu malam mereka makan bersama di restoran tonkatsu. Do-sik berkata, dia sangat suka tonkatsu dengan porsi besar. Selesai makan, mereka berdua pun berjalan pulang sambil mengobrol. Suatu hari ketika mereka ngobrol, Do-sik berkata jika dia sudah tahu jika Mi-hyun mendekatinya atas perintah Yong-jun. Mendengar hal itu, Mi-hyun pun menjadi tak enak. Akan tetapi Do-sik berkata kepada Mi-hyun untuk tetap menjalankan misinya. Mi-hyun bertanya kenapa harus diteruskan. Dan apakah Do-sik benar-benar menyukainya? Di sini terlihat Mi-hyun yang bertanya kenapa harus diteruskan dan apakah Do-sik benar-benar menyukainya. Do-sik pun menjawab jika dirinya benar-benar menyukai Mi-hyun. Sementara itu di ruangan direktur, Yong-jun mengobrol dengan salah satu bawahannya.
Dia mengatakan jika membuat Do-sik dan Mi-hyun untuk dekat adalah karena mereka punya kemiripan. 2 tahun lalu, Do-sik mendapat misi untuk menghabisi seorang agen rahasia, tetapi dia tak melakukannya. Ternyata agen itu adalah Mi-hyun yang dengan sengaja menggagalkan misi di hotel waktu itu. Kembali pada misi Mi-hyun, Yongjun suatu hari memanggilnya untuk berbicara. Di sini Yongjun bertanya apakah misinya sudah berjalan. Mi-hyun pun menjawab jujur jika dia belum melakukan misinya. Setelah itu, Mi-hyun pun kembali bertemu Do-sik dan mengobrol. Do-sik kembali menyarankan agar Mi-hyun tetap menjalankan misinya untuk mendekatinya, karena Do-sik tahu Yongjun akan membuang siapa saja yang gagal menjalankan sebuah misi. Setelah itu, mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Mereka semakin terbuka satu sama lain. Selang beberapa waktu, Mi-hyun kembali ke kantornya, tapi tak lama dia dipanggil oleh atasannya. Di sini dia marah karena Mi-hyun sering pergi tanpa izin. Mi-hyun berkata jika dirinya mendapat perintah langsung dari direktur Yongjun. Akan tetapi atasannya tak mau tahu dan berkata apapun yang Mi-hyun lakukan harus memberitahunya. Di malam itu Mi-hyun lembur karena banyak dokumen yang harus dia selesaikan. Di saat menoleh ke arah jendela, ternyata Do-sik ada di sana padahal ruangannya ada di lantai 5. Dia membuka jendela dan terkejut melihat Do-sik yang bisa melayang. 여기 5층인 김대식 씨. 뭐예요 이게? Kemudian Do-sik pun masuk sementara Mi-hyun masih terpana tak percaya dengan apa yang dia lihat. Do-sik datang untuk memberi Mi-hyun makan malam karena dia tahu Mi-hyun pasti sibuk lembur sampai lupa makan. Setelah memberi makanan, Do-sik pun melesat pergi. Mi-hyun ternyata juga punya kemampuan indera super tajam. Dan dia kini bisa melihat Do-sik yang duduk di atas tower sedang makan nasi kepal sambil tersenyum. Pada suatu hari, Yongjun kembali meminta Mi-hyun untuk menemuinya. Yongjun kembali bertanya apakah Mi-hyun sudah tahu tentang rahasia Do-sik. Di dalam hatinya, Mi-hyun kini sudah tahu jika Do-sik mempunyai kekuatan bisa terbang. Akan tetapi, Mi-hyun berbohong kepada Yongjun dan berkata jika dirinya belum mengetahui apapun tentang Do-sik. Yongjun hanya tersenyum mendengar jawaban Mi-hyun dan mempersilahkan Mi-hyun untuk pergi. Setelah itu, Yongjun pun mengobrol dengan Yewon-gyu yang ternyata atasan Mi-hyun. Ada sesuatu yang Yongjun incar selama ini. Sebenarnya Yongjun sudah tahu jika Do-sik punya kekuatan terbang. Akan tetapi dari jawaban Mi-hyun yang berbohong barusan, terlihat jika Mi-hyun sudah benar-benar jatuh cinta kepada Do-sik. Kembali kepada Mi-hyun. Di ruangannya dia mendengar suara aneh dengan indera supernya. Dia menyelidiki jika suara itu berasal dari ruangan Yewon-gyu. Dia memfokuskan diri pada kemampuan pendengarannya dan terdengar suara mesin. Dan itu adalah kamera tersembunyi. Ternyata selama ini gerak-geriknya diawasi oleh kamera. Mi-hyun pun kini berlari ke mesin kopi tempat dia sering minum kopi bersama Do-sik. Di sana dia juga menemukan suara yang sama. Lagi-lagi ada kamera tersembunyi di sana. Dia baru tahu jika ternyata selama ini Yongjun sudah mengawasi Mi-hyun dan Do-sik. Bahkan semua percakapan mereka dari awal berkenalan sudah diketahuinya. Mi-hyun yang merasa dikhianati pun menemui Yongjun dan menceritakan tentang kamera-kamera tersebut. Di sini Yongjun berkata jika tujuannya adalah membuat mereka dekat. Selama ini Do-sik tak punya orang yang dia sayangi. Jadi kemungkinan setelah misi dia tak akan kembali. Oleh karena itu Do-sik perlu seseorang yang bisa dia sayangi agar bisa kembali ke sini lagi. Sejak hari itu Do-sik tiba-tiba menghilang dari Mi-hyun. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Mi-hyun menunggu kabar dari Do-sik akan tetapi dia tak pernah mendengar kabar darinya. Entah misi apa yang Yongjun berikan kepada Do-sik hingga keberadaannya sampai menghilang seperti ini. Singkat cerita, sebuah berita mengejutkan menggegerkan seluruh kantor agen termasuk Yewon-gyu. Dia memberikan berita itu kepada Yongjun. Ternyata berita itu berisi tentang kematian pimpinan Korea Utara karena sakit jantung. Dan yang membuat Yongjun marah adalah seharusnya Do-sik lah yang membunuh pimpinan Korea tersebut. Tapi kini Do-sik menghilang dan belum kembali. Yongjun pun jadi tak tahu apa yang sebenarnya penyebab kematian pemimpin Korea Utara itu. Apakah benar sakit jantung atau dibunuh oleh seseorang? Hal ini pastinya akan membuat hubungan Korea Selatan dan Utara menjadi terguncang dan Yongjun bisa terancam. Yongjun pun menyuruh semua agen untuk memburu Do-sik yang kini menghilang. Berita tentang Do-sik yang kini menjadi buronan seluruh agen diketahui oleh Mi-hyun. Dan saat ini Mi-hyun cemas karena dia tak tahu sama sekali bagaimana kabar Do-sik dan di mana dia berada.
Pada suatu hari di saat hujan turun, tiba-tiba dia mendengar sesuatu di luar jendela apartemennya. Ternyata Do-sik ada di sana. Mi-hyun yang heran pun bertanya kepada Do-sik bagaimana caranya Do-sik mengetahui apartemennya. Ternyata Do-sik masih ingat ketika makan malam Mi-hyun pernah bercerita jika dia memasang gorden ungu di jendelanya. Lalu dengan ekspresi sedih, Do-sik berkata jika dirinya merasa akan mati hari ini. Dia pun memeluk Mi-hyun, lalu tiba-tiba ada titik merah di punggung Do-sik. Karena ternyata para agen sedang memburunya dan para sniper juga bersiap untuk menembaknya. 사람을 많이 만나보지 못했다는 그는 진심이었다. Hingga akhirnya cerita pun berlanjut ke part 3. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya.